Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan subuh pagi hari ini bersama kita hadir datang dan berkumpul di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa Ramadan hampir masuk kepada babak akhirnya, yakni 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ada baiknya sebagai bekal dan juga persiapan dalam rangka menghadapi 10 terakhir bulan Ramadan yang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakhala al-ashrul akhir min Ramadan, masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, maka sadda mizarahu wa aiqadha ahlahu. Beliau lebih menguatkan ikat pinggangnya, maksudnya lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menghidupkan malam-malam akhir Ramadannya, dan juga beliau membangunkan keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam bulan Ramadannya. Dan di antara amalan yang sering dilakukan oleh baginda Nabi beserta dengan para sahabat ketika sudah masuk terakhir bulan Ramadan, yakni satu amalan yang disebut dengan i'tikaf. Maka pagi hari ini sedikit kita akan mengulas perihal apa itu i'tikaf, rukunnya apa saja, hukumnya bagaimana, dan terkait dengan syarat-syarat serta masalah-masalah yang berkenaan dengan i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Setiap kita membahas bab atau bagian dalam ilmu syariat, wabil khusus yang berkenaan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti akan bermuara atau bersumber dari dua definisi. Yang pertama, ketika mau merumuskan suatu masalah agar tidak melebar kemana-mana, maka perlu ada yang namanya definisi. Maka definisi tentang i'tikaf ini qismaini, ada dua. Ada i'tikaf lughatan secara bahasa, ada i'tikaf syar'an secara syariat atau istilah. Wa amal i'tikaf lughatan, adapun i'tikaf secara bahasa, luzumu syai'i walau syar'an, berketetapannya sesuatu walau syar'an, sekalipun itu jelek. Waqala ba'duhum, dan berkata sebagian para ulama, la yakunu illa fi khairin, tidaklah berketetapan kecuali dalam kebaikan. Sejatinya i'tikaf itu makna secara bahasa berketetapan, berketerusan, sekalipun itu dalam perkara yang jelek menurut bahasa. Belum selesai ini Pak, dan dipotong ya. Nah, Bapak harus sampai tuntas dengarkannya. Ntar dipikirnya i'tikaf walaupun jelek tidak apa-apa. Kapan kajiannya? Tadi subuh. Siapa yang isi? Ustaz Irfan. Dua kacau Pak ya. Luzumu syai'i walau syar'an, sekalipun itu hal yang jelek. Tapi waqala ba'duhum, sebagian ulama berkata, tidaklah boleh kecuali dalam hal yang lain. Sama
misal bahas puasa, mesti ada puasa secara bahasa. As-shawmu lughatan, puasa secara bahasa, al-imsaku menahan. Asal sudah menahan, ya boleh dikatakan puasa. Orang menahan matanya untuk tidak melihat yang haram, puasa. Menahan telinganya untuk tidak mendengar yang haram, puasa. Menahan lisannya untuk tidak berkata-kata yang jelek, puasa. Bahkan di dalam Al-Quran bersumberkan kepada sebuah firman Allah, perkataannya Sayyidatu Maryam, ibunda Nabi Isa, inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Aku bernadar kepada Allah yang Maha Rahman as-shawma untuk berpuasa. Bagaimana puasanya Siti Maryam? Falan ukallima al-yawma insiya, yang beliau tidak bicara dengan manusia. Menahannya Siti Maryam tidak bicara dengan manusia, itulah puasa yang dimaksudkan oleh Siti Maryam. Tapi kan tentu ketika turun syariatnya kepada baginda Nabi, maka akan jadi berbeda. Sedangkan syariat puasa yang dibawa oleh baginda Nabi, al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi, menahan dari semua yang bisa membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Dan puasa ini ibadah yang dikenal oleh semua agama. Kalau iktikaf nggak semua agama kenal, hanya ada di Islam. Tapi kalau puasa semua agama kenal. Yang Hindu punya puasa, yang Buddha punya puasa, Yahudi punya puasa, Nasrani punya puasa, kita yang Islam juga punya puasa. Cuma yang tentu puasanya beda dengan yang lainnya. Saya ngobrol dengan salah seorang teman yang kebetulan non-muslim. Saya tanya, di agama sampean ada puasa? Ada, Ustaz. Bagaimana puasanya? Puasa kami hanya tidak memakan yang bernyawa. Nggak makan ayam, nggak makan ikan, nggak makan daging. Cuma kalau pagi tetap sarapan nasi kuning. Nanti begitu jam makan siang nasi pecel Pak, cuma nggak pakai ikan, nggak pakai ayam, nggak pakai daging. Pokoknya ya kalau sehari 3 kali makan dia. Saya bilang nggak enak puasa ini ya, nggak berasa laparnya. Tapi ya terserah, itu keyakinannya mereka. Berbeda dengan kita yang beragama Islam. Wasyar'an, adapun menurut syariat yang dimaksud dengan i'tikaf itu muksun maksusun li syakhsin maksusin fi makanin maksusin bi niyatin maksusatin. Pokoknya maksus semua ya. I'tikaf itu muksun maksusun, berdiam secara khusus. Li syakhsin maksusin, untuk orang yang khusus. Fi makanin maksusin, di tempat yang khusus. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang juga khusus. Fadluhu, adapun keutamaan daripada beriktikaf. Warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari baginda Nabi, man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin. Siapa orang yang berjalan menuju dalam rangka memenuhi hajat saudaranya, maka hal tersebut khairan, lebih baik lahu, bagi man seseorang yang memenuhi hajat saudaranya, itu lebih baik daripada beriktikaf 10 tahun. Bapak iktikaf 10 tahun dibandingkan Bapak keluar berjalan dengan tujuan untuk memenuhi hajat saudaranya yang membutuhkan, itu lebih baik daripada iktikaf 10 tahun. Wa man i'takafa yauman, dan siapa orang yang beriktikaf yauman 1 hari. Iktikafnya itu ibtigha'a wajhillahi, dalam rangka mencari ridha Allah Azza wa Jalla.
maka ja'alallahu bainahu, Allah jadikan antara dirinya wa bainan nari dan juga neraka thalatha khanadiqa, 3 khandak. Khandak ini apa? Parit. Parit kah parit? Parit bahasa Indonesia. Parit bilangnya orang Balikpapan. Orang Balikpapan bilang parit. Parit. Di sini ada parit, maknanya parit. Khandak itu pernah terjadi satu perang di zaman Nabi, namanya perang Khandak. Dibikin parit mengelilingi kota Madinah. Yang punya strategi Khandak ini seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Ini sahabat Nabi Salman Al-Farisi, jangan dibilang nanti Salman dari Paris ya Pak. Entah dianggapnya kalau Salman Al-Farisi itu ada sahabat yang dari Paris rupanya. Salman Al-Farisi ini seorang sahabat yang berasal dari Persia. Kalau Prancis bahasa Arabnya itu Faransa, tapi kalau Persia Al-Farisi atau Al-Farsi. Sahabat Salman disebut Salman Al-Farisi karena beliau berasal dari mana Pak? Persia. Sampai Paris lagi ya. Al-Farisi karena berasal dari Persia. Orang-orang Arab waktu itu belum kenal strategi perang yang disebut dengan Khandak, maka dinamai perang Khandak karena atas usulan Sayyidina Salman Al-Farisi dibuatlah Khandak yang mengelilingi kota Madinah biar orang-orang kafir Mekah tidak bisa menerobos masuk ke dalam kota Madinah. Dan ini termasuk catatan perang yang kaum muslimin dikepung dalam waktu yang cukup lama, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bala bantuannya berupa angin yang bertiup kencang memporak-porandakan semua apa yang menjadi persiapan daripada orang-orang kafir Mekah. Akhirnya terpaksa mereka pulang. Khandak itu parit. Lah orang yang iktikaf 1 hari dalam rangka mencari ridho Allah, maka Allah jauhkan antara dirinya dan juga neraka 3 khandak. Kullu khandakin, setiap khandaknya itu abadu mimma bainal khafiqaini, jauhnya itu, jaraknya itu laksana langit dan juga bumi. Iktikaf 1 hari mengharap ridho Allah, Allah jauhkan dirinya dengan neraka 3 khandak. 1 khandak kepada khandak yang lainnya jaraknya bainas sama wal ardi, antara langit dan juga bumi. Berarti kalau 3 ya hitungannya sendiri. Wa qala aidan, dan bersabda juga baginda Nabi, menyatakan siapa orang yang beriktikaf 10 hari fi Ramadan, di Ramadan, karena kahajataini wa umrataini, maka sama pahalanya seperti orang yang berhaji 2 kali, berumrah juga 2 kali. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman wa ruwiya aidan annahu qala, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman. Sedangkan yang pertama hadisnya rawahul Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Mu'jamil Awsat, dalam kitab yang bernama Mu'jam Al-Awsat. Ahkamul i'tikafi arba'atun, hukum daripada i'tikaf itu ada 4. Yang tadi ahkamus syar'iyyah itu mengikuti bilangan hukum-hukum syariat. Hukum syariat itu 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Cuma dalam urusan i'tikaf nggak ada i'tikaf yang mubah, tinggal 4 yang dipakai. Puasa juga sama, hukumnya tuh 4. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa haram. Puasa wajib ada 6, di antaranya ya Ramadan yang kita kerjakan. Selebihnya yang 5, ada puasa qadha,
ada puasa istisqa, ada puasa badalan, fil haji wal umrati minad dzabhi, menyembelih hewan yang kalau dia nggak sanggup sebab karena melakukan pelanggaran pada saat haji dan juga umrohnya, padahal dia sudah berihram dan beriqam, maka dia kalau nggak sanggup menyembelih sebab karena bayar damnya, dia harus menggantinya dengan puasa. Puasa nadar itu pun termasuk puasa yang wajib. Puasa sunnah terbagi tiga. Ada sunnah yang sebab karena berulang-ulangnya tahun, ada sunnah yang sebab karena berulang-ulangnya bulan, ada sunnah yang sebab karena berulang-ulangnya hari. Yang berulang tahun bukan orang yang berulang tahun, maksud tahunnya berulang-ulang, ya contohnya puasa Arafah, puasa Tasyrik, puasa Asyura, puasa Iddah Asyrakat min Dzulhijjah, puasa 11 daripada bulan Muharramnya. Kan kata Nabi, kalau kalian tidak bisa mendahulunya tanggal 9, maka puasalah setelahnya tanggal 11. Tujuannya liyukhaliful yahud, agar berbeda dengan orang Yahudi. Karena asal muasal puasa Asyura itu yang mengerjakan adalah orang, jawab apa takut amat, orang Yahudi yang mengerjakan. Lah ya, Nabi sampai di Madinah dengan orang Yahudi pada puasa. Ditanya, kalian puasa apa? Ya kami puasa 10 Muharram. Kenapa puasa pada hari ini? Karena kami bersyukur Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Kata Nabi, fanahnu ahaqqu bi Musa. Berarti kalau begitu saya lebih berhak terhadap Nabi Musa. Maka kata Nabi, biar kita tidak sama plak dengan Yahudi, maka tanggal 9 puasa, 9-nya nggak bisa, maka tanggal 11-nya puasa. Sama itu, berjenggot, berkumis. Dulu di Madinah, orang Yahudi jenggotan, ya kumis. Maka akhirnya ada sabda Nabi, cukurlah kumis, biarkan jenggot. Kenapa kata Nabi? Biar kalian nggak sama dengan orang. Nah, bapak yang kumisan cukur biar nggak sama kayak gitu. Tapi ilangnya udah hilang sekarang Pak, karena di BDS-nya ada orang Yahudi ya. Kalau ada dia jenggotan, dia kumisan, bapak kumisan punya jenggot, kumis bapak cukur, jenggotnya biarkan. Tapi kalau sini nggak ada Yahudinya, ya nggak apa-apa, kumisnya biarin, jenggotnya juga biarkan, nggak jadi persoalan. Nah, kadang-kadang hukum itu ya duru ma'al illati wujudan wa adama. Hukum itu ya kadang-kadang berlaku kalau ada ilatnya. Kalau ilatnya seketika terangkat, hukumnya bisa jadi hilang juga. Contoh, haji itu wajib. Ketika muknahnya atau kategori istitoahnya itu terpenuhi, duitnya ada, badannya sehat, kendaraannya ada, perjalanannya aman, bahan makanan tercukupi, wajib haji. Tapi kalau badannya sehat, duitnya ada, kendaraannya ada, perjalanannya aman, bahan makanannya yang nggak ada, paceklik di sana, sehingga dikhawatirkan orang berangkat haji akan halal menjadi binasa, maka menjadi gugur kewajibannya. Makanan ada, kendaraan ada, perjalanan aman, badan sehat, duitnya yang nggak ada. Gimana Pak? Itu berangkat juga. Atau yang paling simpel lah, kemarin tuh 2 tahun terakhir ini kita ada COVID, sebab karena ada ilatnya yang menjadikan tercegahnya untuk terlaksanakan ibadah haji, maka kewajibannya menjadi gugur. Ketika ilatnya sudah hilang, alasannya sudah hilang, maka wajib kembali untuk melakukan ibadah haji. Jadi al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Itu qaidah usul fiqih. Maka yang pertama ada iktikaf yang hukumnya wajib. Kapan iktikaf menjadi wajib? Tidak nadarahu, apabila dinadarkan. Apa saja kalau dinadarkan jadi wajib. Sedekah hukumnya sunnah, ketika dinadarkan wajib.
Etika hukumnya sunnah, ketika dinadarkan wajib. Puasa Senin Kamis hukumnya sunnah, ketika dinadarkan wajib. Dan ingat, kalau nadar dilihat-lihat sama kesanggupannya. Kadang-kadang kita ini manusia nadar suka ke bawah hawa nafsuan, karena kepengen terijabah cita-citanya, maka dia bernadar kepada Allah dengan sesuatu yang kayaknya kok ya berat dilakukan. Ya Allah, seandainya proyek saya gol, maka saya mau nadar puasa 1 bulan berturut-turut. Bagaimana mau puasa 1 bulan berturut-turut? Wong yang disuruh wajib Ramadan saja 30 hari 29 dia jebol semua. Kok mau puasa sunnah 30 hari berturut-turut? Dan ketika sudah nadar itu harus sama persis dengan apa yang diucap. Ya Allah, kalau anak saya dulu sekolah nilai bagus, saya mau sedekah 1 juta rupiah. Mau kotak amal lewat aja yang masuk paling abu-abu kok. Sekalinya nadar pengen sedekah 1 juta, itu ya kayaknya kecil kemungkinan terlaksana, Pak. Kalau dia sudah nanggung terucap, dia harus dilaksanakan ketika apa yang dimintanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mandubun hukumnya sunnah. Sunnah itu terkadang dalam bahasa lain fikihnya disebut dengan mandub, atau kadang disebut juga mustahab. Jadi kalau kita ngaji fikih ketemu kalimat mandub, mustahab, sunnah, itu satu makna, satu kata. Sama seperti hadis. Hadis itu terkadang juga disebut dengan sunnah. Hadis dan sunnah kadang juga disebut dengan kata khobar. Jamak dari al-khobar. Khobar itu jamaknya adalah akhbar, ya. Jadi kalau disampaikan apa ada khobar atau ada akhbar dan Rasulullah, berarti yang dimaksud adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Mandubun hukumnya sunnah wa huwal aslu fihi, ini adalah asal daripada i'tikaf. Wa fi Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan, wal ashril awakhir, 10 terakhir, minggu akidun, itu lebih ditekankan lagi untuk beriktikaf. 10 terakhir lebih ditekankan lagi untuk beriktikaf. Makruhnya ketiga hukumnya makruh, wa i'tikaful mar'ati bi zawjiha, i'tikafnya seorang istri tanpa izin daripada suaminya. Idza kana min dawatil hay'ah, apabila si istri tadi itu punya paras yang cantik rupawan. Nek bininya cantik mah ya. Umpamanya dia mau i'tikaf tapi dengan izin dari suaminya, i'tikafnya dihukumi makruh. Kalau perempuannya itu dzawatil hay'ah, punya kecantikan. Karena ya perempuan biar bagaimanapun itu ya fitnahnya jauh lebih besar. Apalagi udah cantik, yang i'tikaf janda berapa? Jandanya janda muda. Mungkin kalau janda tua bapak nggak hiraukan ya. Tapi kalau jandanya muda lain cerita itu. Dititeni sama bapak, dititeni, ditandain kira-kira bapaknya jam berapa dia ini mau keluar tuh i'tikaf, kita ingin di belakangnya i'tikaf. Ya Allah, mana fitnah sekalipun aman daripada adanya fitnah, tetap dihukumi makruh, apalagi kok perempuannya cantik rupawan. Yang keempat, haram dihukumi haram, maksihati, yang pertama hukumnya haram tapi tetap sah i'tikafnya. I'tikafnya siapa itu? I'tikaful mar'ati biduni idzni zawjiha, i'tikafnya perempuan tanpa ada izin dari suaminya. Au bi'idnihi, atau adanya izin, ma'a khaufil fitnati, tapi khawatir adanya fitnah. Kemudian yang kedua, haram hukumnya wa ma'a ada isyihah, haram tapi juga tidak sah. Yakni i'tikaful junubi wal haidi, i'tikafnya orang yang junub dan juga al haidi, perempuan yang haid.
Arkanul i'tikaf arba'atun, rukunnya i'tikaf itu 4. An-niyatu wal lubsu wa mu'takafun fihi wa mu'takifun. Ada 4 rukunnya i'tikaf. Yang pertama niat, yang kedua al-lubsu berdiam, wa mu'takafun fihi tempat i'tikaf, wa mu'takifun dan juga orang yang beriktikaf. Ada niatnya, ada berdiamnya, ada tempatnya, ada pelakunya. 4 rukunnya. Syurutul i'tikaf sittatun. Syarat daripada i'tikaf itu ada 6. Yang pertama an-niyatun, niyat, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasar sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Sungguh hanya saja segala sesuatu itu tergantung niatnya. Dan setiap orang itu akan diberi ganjaran tergantung dengan apa yang diniatkan. Cuma tentu amalannya harus amalan yang mubah. Kalau amalan yang haram mau diniatkan baik, ya tetap hukumnya haram. Bukan tergantung niat itu sudah dulu. Masa kalau tergantung niatnya terus amalan yang haram diniati baik jadi halal. Ada orang menjual motor misalnya, melihat ada kuncinya udah kepasang, terus dia sambil cermek, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah sengaja aku niat nyolong motor ini, nanti kalau ada hasilnya maka akan aku sumbang ke Masjid Al-Hidayah misalnya. Ya hukumnya tetap menjadi haram. Kenapa? Dasar hukumnya adalah haram, amalannya jelek yang dilarang oleh agama. Yang kedua, ayakuna fi masjidil khalisil masjidiyati. Iktikafnya itu terlaksana hanya apabila di masjid. Maka daya sifu fi nahwi musalla, dan sah apabila iktikafnya itu di tempat semisal musalla atau rubatin atau pondok-pondokan. Rubat itu pondok-pondok. Yang ketiga, al-lubsu fihi fawqa tumaniyatis salati. Harus tinggal atau berdiam fihi di tempat iktikaf fawqa tumaniyatis salat, di atas bilangan tumaninahnya salat. Tumaninah itu sedikit-dikitnya berapa lama? Tumaninah itu paling dikitnya kalimat subhanallah. Asal orang sholat misal dia ruku Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar, sudah dianggap cukup tumaninah. Tapi karena di sini bahasanya fawqa tumaninah bukan ala tumaninah, bedanya begini antara ala dengan fawqa. Kalau saya bilang al-kitabu alal maktabi, berarti posisi kitab adanya nempel dengan meja. Al-kitabu kitab alal maktabi, di atas meja, posisinya gini. Tapi kalau saya bilang al-kitabu fawqal maktabi, posisinya begini, di atas tapi tidak nempel. Tapi kalau saya bilang al-kitabu alal maktabi, di atas meja, posisinya nempel. Berarti kalau fawqa tumaninah ya lebih banyak daripada tumaninah yang standarnya. Tadi kan sedikitnya itu kalimat di subhanallah. Kemudian al-wuqufu, berhenti, fala yasihu ma'al mururi biduni wuqufin. Enggak sah orang iktikaf dibarengi dengan murur, berjalan. Misal ini, Bapak masuk ke masjid niat iktikaf di dalam masjid, tapi Bapak hanya lewat, masuk pintu sana, kemudian tembus pintu sana, maka tidak dianggap sebagai iktikaf. Harus ada syaratnya apa? Paling tidak wukuf, berhenti. Bapak masuk nawaitul iktikaf fi hadzal masjid, sampai tengah-tengah Bapak berhenti sejenak. Yang berhentinya itu sudah dianggap sebagai al-lubsu, berdiam, yang kira-kira tadi di atas tumaninah. Terus Bapak lanjut keluar, kan? Maksudnya Bapak berhenti di tengah sejenak itu iktikaf. Begitu sudah keluar, selesai iktikafnya. Kemudian amma bin nisbati lil taraddudi fayasih.
Tapi seandainya ketika dia masuk ke dalam masjidnya itu tawadud itu udah hadir. Nawaitul i'tikaf, masuk ke dalam masjid, muter sana, balik lagi sana, ke depan sini, maju lagi, terus keluar, maka tawadudnya dia mondar mandir ulang baliknya itu dianggap sebagai i'tikaf. Ustaz, orang i'tikaf begitu sih? Gak ada baca Qurannya, gak ada zikirnya. Lo memang nyatanya i'tikaf itu tadi al-lubthu fil masjid ay-muqtun, berdiam diri. Tidak ada perintahnya, nanti itu masuk kategorinya sunnah daripada i'tikaf. Orang i'tikaf berdiam di masjid hanya diam saja. Dia itu dianggap i'tikaf, dapat pahala, diberi ganjaran oleh Allah. Ganjarannya ya ganjaran i'tikaf. Dia harus bagus masjidnya ya, berapa miliar ini habisnya. Kayaknya pengurus masjid agak pusing juga ini sudah ngurusnya. Ya, itu sampai begitu ya sudah dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi nanti ada kategorinya masuk di bagian yang belakang. Ar-Rabi'u yang keempat, taharatu anil hadasi, dia suci dari hadas al-akbar yang besar. Kalau janabah contohnya janabah, wal haidi haid wal nifas dan juga nifas. Al-khamisu al-aqlu berakal, fala yasifu minal majnun, enggak sah i'tikafnya wong edan. Orang gila i'tikafnya tidak sah. Orang gila apa aja bebas, Pak. Orang gila tuh apa aja bebas dia. Orang gila nggak wajib puasa, orang gila nggak wajib sholat, orang gila nggak wajib haji, orang gila nggak wajib zakat. Kalau ada orang Islam nggak mau puasa, ada orang Islam nggak mau zakat, ada orang Islam nggak mau haji, namanya orang orang begitu. Karena orang gila yang tidak melaksanakan syariat itu dia bebas dia. Orang gila kan bebas. Dan sekarang ini banyak orang waras sejatinya gila, tapi yang orang gila sejatinya waras. Kita ini orang waras, tapi kayaknya agak gila kita. Mencari dunia banget, gak kira-kira ya. Padahal kata ulama-ulama itu, al-aqilu, orang yang dianggap berakal itu, orang yang pandai mengatur kehidupan akhiratnya dibanding kehidupan dunia. Tapi ya jangan juga sampai ditinggalkan. Nabi juga bilang begini, ya gak bagus orang meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat, juga gak bagus orang meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia. Tapi kejarlah dua-duanya, dunia yang dikejar dengan tidak meninggalkan akhirat. Yang penting dalam hal dunia kita ini bisa zuhud. Zuhud itu apa Ustaz? Miskin? Bukan. Zuhud itu pakaiannya cuma kaki, bukan. Zuhud itu dengan segala kejelekan-kejelekan yang menempel pada pakaiannya, bukan. Ada orang keliru memaknai zuhud. Zuhud itu dianggapnya harus ngomong, compang camping dan lain sebagainya. Zuhud itu sikap. Orang mengambil apa yang menjadi bagian daripada dunianya biqadril hajat, sesuai dengan hajatnya. Andai dia ditakdir jadi orang kaya, maka dia akan ambil bagian daripada dirinya untuk keperluan hajatnya, yang selebihnya dia tasawufkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sikap zuhud. Jadi nggak benar kalau zuhud itu orang nggak boleh nyari dunia, itu ya salah. Padahal anaknya sekolah butuh susu, terus katanya tentang aja Ustaz, anak saya bisa kenyang dengan makan zuhud. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Anaknya yang kenyang kalau makan nasi, kenyang kalau minum susu, nggak kenyang kalau hanya pakai zuhud. Zuhud itu sikap. Banyak imam-imam Malik, sang pendiri mazhab Maliki, itu kaya beliau di Madinah, termasuk ulama yang kaya.
Tapi dengan kekayaan yang beliau miliki, beliau hanya mengambil apa yang menjadi kebutuhan daripada dunianya, selebihnya didermakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i ketika beliau mau kembali dari Irak, ingin berjumpa dengan ibunya. Dari Irak itu beliau saking senangnya para muridnya, tahu gurunya ini mau pulang, disamonin kalau bahasa sekarang. Hampir semua muridnya itu salam tempel lah bahasa kita ya. Salam tempel itu semua ngasih. Sampai akhirnya banyak yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Ketika beliau sebelum sampai ke rumah ibundanya, beliau mengutus utusan muridnya, tolong sampaikan sama ibuku bahwa Syafi'i sebentar lagi sampai rumah. Begitu muridnya menyampaikan kepada ibundanya, ibundanya tanya, bagaimana hal ikhwan Syafi'i sekarang? Oh, Imam Syafi'i jadi orang besar, ibu muridnya banyak, mazhabnya berkembang luas. Bahkan sekarang Imam Syafi'i pulang datang dengan membawa berbagai macam harta kekayaan. Terus apa lagi yang dibawa? Yuk, kitabnya juga banyak yang dibawa. Bilang sama anakku, jangan berani-berani nginjek rumah ibunya. Kalau belum habis hartanya dia bagikan sebelum sampai ke rumah ibunya. Disampaikan. Akhirnya tuh harta yang dibawa banyak oleh Imam Syafi'i dibagikan sampai habis. Yang terbawa oleh Imam Syafi'i sampai rumah ibunya hanya musannafannya, karangan-karangan kitab daripada Imam Syafi'i. Kaya, tapi hanya ngambil fadril aja. Ya bahasa simpelnya, kalau makan sepiring dirasa sudah kenyang, kenapa harus 2 piring? Kalau dengan 2 piring satu hari dirasa sudah cukup, ya tak mesti harus 3 piring. Tapi kalau kita kadang-kadang kan berapa? Satu hari ada 5 kondangan, ya 5-5-nya makan, gitu. Satu hari ada 5 kondangan, 5-5-nya makan, Masya Allah. Falau junnal mu'takifu walau la'watan batalan i'tikafu, seandainya junnah menjadi gila. Siapa al-mu'takifu, orang yang beriktikaf lagi iktikaf tiba-tiba jadi gila. Gimana ceritanya ya kira-kira? Tidak tahu lah, pokoknya tiba-tiba gila saja. Walau la'watan sekalipun hanya sebentar, maka batalan iktikaf menjadi batal iktikaf. Ya kan nama Islam fala yasihu min kafirin, tidak sah iktikafnya orang kafir. Sunnatul iktikaf, sunnah-sunnahnya iktikaf. Yang pertama, ayat munafi jami'in, iktikafnya di masjid jami'. Apa itu masjid jami'? Alladzi tuqamu fihi jum'atun, yang di dalam masjid tersebut didirikan ibadah sholat Jumat. Lah Masjid Al-Hidayah ini masjid jami' bukan? Jami' walaupun nggak pakai nama jami' misalnya. Karena nama jami' itu timbulnya begini. Dulu masjid itu kan masih jarang. Ya, flashbacknya kita ke kampung, Pak. Kalau di Balikpapan aku sering ditanya, saya dari Gunung Malang ke sini nggak tahu udah berapa masjid yang saya lewatin ini. Kalau di desa, di kampung-kampung itu, satu desa yang paling kadang-kadang masjidnya cuma satu. Nanti di kampung-kampungnya adanya hanya langgar atau musyola. Maka masjid yang di satu desa yang jumlahnya hanya satu, maka masjid itu dikasih nama Masjid Jami' Al-Hidayah misalnya. Kenapa? Karena di masjid tersebut dilaksanakan ibadah sholat Jumat. Lah untuk Balikpapan masjidnya banyak, nggak semuanya pakai nama Jami'. Tapi asal sudah didirikan sholat jamaah Jumat di dalamnya, maka otomatis masjid tersebut menjadi masjid jami'. Al-Hidayah masjid jami'. Bapak iktikaf di sini yang utama lebih bagus karena masjidnya masjid jami'. Ustaz, saya mau iktikafnya nggak di Al-Hidayah, kenapa? Ya kemarin udah agak jauh, ya mau silakan.
Ayakuna yauman kamilan, iktikafnya satu hari sempurna. Wal afdalu, yang paling utamanya dhammul lailati ilal yaumi, menggabungkan malam dengan siangnya, berarti satu hari satu malam iktikaf. Ayakuna sha'iman, apalagi kalau iktikafnya dibarengi puasa di Ramadan ini. Ayyuthira minad du'ai wal dzikri wal ibadati, memperbanyak dari doa, berzikir dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kelima sunnahnya ayatul makruhat wal lagwi, meninggalkan kemakruhan dan juga hal-hal yang sia-sia. Yang keenam ayyadhurahu liyuthaba alaihi thawabal fardhi, boleh baginya menazarkan iktikaf biar dapat ganjaran fardunya. Ya kalau hanya yang iktikaf yang tidak dinazarkan kan berarti hukumnya sunnah, maka pahalanya ya pahala sunnah. Tapi kalau iktikafnya dia nazarkan kan otomatis berubah menjadi wajib atau fardu. Ketika dia mendapat ganjaran, makanya kelas ganjarannya bukan ganjaran lagi sunnah, tapi ganjaran yang fardu. Masa itu fitri yang iktikaf bela tadi isyraq ya? Isyraq masih bisa nih? Iya, sholat isyraq itu sunnah, nuntut ilmu itu fardu. Isyraq itu sunnah. Kemudian masalah itu niyatil iktikaf, masalah yang berkenaan dengan iktikaf, yang terakhir karena ini penting, bagian dari masalah. Ada seseorang yang masuk ke dalam masjid, dia berniat iktikaf, wa kharaja minhu, kemudian dia keluar dari masjid. Kemudian kembali lagi ke masjid, ke masjid. Fahal yadwiyal iktikaf maratan ukhra atau takfihi niyatul bulan. Apakah dia perlu memulai lagi niat iktikafnya atau cukup hanya niat iktikaf yang pertama? Ada orang masuk masjid sudah niat iktikaf, kemudian dia keluar dari masjid, kemudian dia balik lagi. Apakah ketika dia balik lagi harus niat lagi atau cukup niat yang pertama? Fihi tafsilun, maka ada rinciannya. Taratan kadang-kadang iktikaf itu yudlikul muddata wa taratan yuqayyiduha. Kadang-kadang iktikaf itu tidak terikat dengan waktu, atau kadang-kadang iktikaf itu ada yang terikat dengan waktu. Wa taratan yakunu nadran, terkadang iktikaf itu disebabkan nadar, atau taratan yakunu manduban, atau kadang-kadang iktikafnya sunnah saja yang biasa. Awalan yang pertama, idza atlaqal iktikaf fa lam yuqayyidhu bi muddatin, apabila iktikafnya itu tidak terikat bi muddatin dengan waktu, fanadhuru, maka kita lihat. Idza kharaja minal masjid, apabila dia keluar dari masjid bila azmin, tanpa adanya azam, keinginan, alal audi, untuk kembali ke masjid, inda khurujihi, pada saat keluarnya, lazimah istinaf niyatil iktikaf mutlaqan, maka wajib baginya untuk mengulang niat dari awal. Iktikafnya tidak terikat dengan waktu. Bapak masuk niat sudah iktikaf, udah iktikaf nih di dalam masjid, kemudian Bapak keluar. Yang ketika keluarnya itu tidak ada keinginan untuk kembali ke masjid pada saat dia keluar dari masjid, maka ketika Bapak kembali lagi ke masjid harus memulai dari awal niat iktikafnya. Ya, diingat tuh, Bapak niat iktikaf ini gak terikat dengan waktu nih. Maksudnya gak terikat dengan waktu itu Bapak tidak mencatat saya mau iktikaf 1 hari misalnya gitu ya. Ini pokoknya Bapak masuk niat iktikaf, duduk 5-10 menit, Bapak keluar dari masjid. Yang ketika keluar gak punya azam, keinginan untuk balik lagi ke masjid. Ternyata begitu Bapak balik lagi ke masjid, maka harus memulai niatnya dari awal. Yang kedua, idza kharaja aziman alal maut. Kalau dia keluar dari masjid itu dengan azam, keinginan untuk kembali, maka lam yalzamhu istinafu niyatil iktikafi, maka tidak perlu memulai niatnya dari awal. Maka kalau Bapak masuk niat iktikaf terus keluar dari masjid sudah berazam mau kembali, maka tidak perlu memulai dari awal. Kemudian yang kedua,
Idza lam yudrikil i'tikaf bal qayyadahu bi muddatin, terikat dengan waktu. Contohnya bapak yang i'tikaf ayaumin 1 hari atau syahrin 1 bulan, walam yashtaritin tatabu'a wa kharaja, dan tidak disyaratkan adanya tatabu. Tatabu itu beriringan, syahraini mutatabi'aini, berturut-turut ya, puasa 2 bulan berturut-turut bahasanya. Nah ini dia yang i'tikaf 1 hari sebulan, tapi tidak disyaratkan tatabu berturut-turut. Maka fanantur, kita lihat, apabila dia keluarnya untuk qadha'il hajah, min baulin, semisal buang air kecil, atau ghaidin ataupun buang air besar, lam yalzamhu istinafun niyati, maka tidak ada kewajiban untuk mengulang niat dari awal. Wa in qala zamanu tilkal hajat, sekalipun lama buang hajatnya, misalnya buang hajatnya habis setengah jam karena susah mengeluarinya, umpamanya Pak ya, nggak keluar, sekalipun lama buang hajatnya, tapi karena tadi i'tikafnya yang diniatkan terikat dengan waktu, semisal 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau satu bulan, maka nggak wajib dia mengulang niat dari awal. Kemudian idza kharaja li ghairi qada'i hajah, apabila keluarnya orang tadi tanpa ada keperluan hajat, hajat tadi min baulin aw ghaidin, ma'al asmi, dengan azam keinginan alal audi, untuk kembali indah uji pada saat keluarnya dari masjid, fala yalzamuhu istighlafu niyatil i'tikafi, maka tidak ada kewajiban mengulang niat dari awal. Wa amma idza kharaja, apabila keluar dari masjidnya ma'a adamil asmi, ibarat tanpa adanya niat untuk kembali ke masjid, maka dia wajib mengulang niatnya dari awal. Yang terakhir, mubtilatul i'tikaf, i'tikaf itu bisa batal 1 al-junun wal irma, sebab karena gila atau ayan. Jadi kalau ada orang yang ayan lagi i'tikaf, tiba-tiba kambuh ayannya, maka i'tikafnya batal. Atau lagi i'tikaf tiba-tiba gila, maka i'tikafnya batal. Dia udah tahu lagi mikir apa, dia lagi i'tikaf sampai bisa gila. Yang kedua, syukrul muta'addi, mabuk yang disengaja. Asal itu yang ketiga, al-haidu haid, batal i'tikafnya. Al-iddatu yang keempat ini murtad, batal i'tikafnya. Yang kelima, al-janabatul lati tufattiru sha'iman, janabah yang dengan janabah itu menyebabkan batalnya juga puasa. Contohnya min jima'in au istimna'in, jima hubungan suami istri, au istimna atau onani. Orang onani puasanya batal, orang jima puasanya batal, orang i'tikaf kemudian jima istrinya batal. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan jangan kalian kumpul istri kalian ketika kalian sedang beriktikaf di masjid. Itu batasan-batasan dari Allah. Orang puasa mimpi basah, batal nggak puasanya Pak? Enggak. Tapi kalau keluarnya bila amdi dengan cara disengaja, gosok-gosok, saya mau tahu gosoknya, ini batal puasanya. Begitu juga yang berkenaan dengan i'tikaf. Yang keenam, al-khuruju minal masjid bila udhri, keluar dari masjid tanpa adanya udhur, ay al-khuruju bi kullil badan, tegasnya keluar dengan semua badannya. Bapak i'tikaf, kok keluar dari masjid nggak ada hajat, keluarnya semua badannya dari masjid, maka batal i'tikafnya. Tapi kalau keluarnya hanya separuh badan, kepalanya itu hanya nongol begini, nah, misalnya ada yang manggil, misalnya dia istrinya ada butuh manggil bapak kalau mau keluar